Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama ilaina bini'matil imani wal islam wa faddalana ala sairil makhluqati wal anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anam misbahud dhalam wa rasulul malikil alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sandatil kiram wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Sadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita awali pengajian kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap diberi oleh Allah badan yang sehat walafiat, kuat di dalam ibadah, rizki barokah, anak cucu kita soleh dan solihah, dan kita besok mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada ayat yang saya baca tadi, Allah menyatakan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Adakah pada orang yang Allah telah jembarkan dadanya kepada Islam, fahuwa ala nurin mir rabbi, maka dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nur di dalam ayat Al-Quran banyak dibahas. Minal dhulumati ilan nur. Allahu nur samawati wal ardh. Nur itu kalau kita artikan secara sederhana adalah cahaya. Nah, cahaya itu ada cahaya yang kita pahami datang dari matahari. Ada cahaya yang dari bulan. Ada cahaya karena lampu-lampu pada waktu malam. Dan ada cahaya karena bintang-bintang. Jadi cahaya itu bisa kita pahami sebagaimana yang kita lihat setiap waktu, bahwa segala sesuatu yang memiliki sinar itu adalah bercahaya.
Tapi ada cahaya yang tidak bisa kita pahami tanpa kita menelusurinya secara mendalam. Itulah yang dikatakan kalau di dalam ayat tadi, fahuwa ala nurin mir rabbih. Dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Cahaya yang dimaksud di sini apakah cahaya seperti cahaya sinar yang kita ketahui secara lahiriah? Tapi cahaya di sini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah sebagai satu keistimewaan, dimasukkan di dalam batin setiap orang, di dalam hati setiap orang, yang bisa menyinari hatinya, dan sekaligus dia bisa menyinari lingkungannya. Jadi kalau begitu, yang kedua adalah cahaya yang masuk di lubuk hati kita, yang kemudian bisa menyinari diri kita dan sekaligus bisa menyinari lingkungan kita. Ini yang biasanya sulit untuk bisa dikatakan sebagai sebuah cahaya. Kalau ayat tadi menyebutkan afaman syarakallahu sadrahu lil Islam, adakah maka seseorang yang telah dijembarkan dadanya untuk menerima Islam? Jadi kalau ada orang mau menerima Islam dan sudah menghunjam di dadanya, fahuwa ala nurin mir rabbih, dia mendapatkan cahaya Tuhan. Jadi kalau begitu, yang dimaksudkan di sini cahaya Tuhan itu penerimaan hati seseorang terhadap ajaran Islam. Jadi penerimaan hati seseorang ya, terhadap ajaran Islam. Ya, jadi kalau kita sudah mau menerima ajaran Islam, berarti kita ini sudah ada cahaya di hati kita. Jadi bukan kemudian dari hati kita itu mencorong begitu, tidak. Tapi kita bisa menerima semua ajaran Islam dengan baik, maka berarti hati kita ini sudah tersinari cahaya Allah. Yang kelanjutannya, wa hadzal nur alladzi yaksiful umura wa nurul waridat al mutaqaddimah alladzi huwa matayal qulub ila alamil ghuyub. Jadi kalau begitu, cahaya yang ada di hati kita karena penerimaan kita terhadap ajaran Islam, yaitu cahaya yang mampu menyingkap semua perkara. Jadi apa saja yang tidak bisa diungkap oleh manusia, dia bisa menyingkapnya. Ya, cahaya ini akan mampu menyingkap segala persoalan kehidupan, yaitu hati yang bisa menangkap isyarat alamul ghuyub, cahaya kegaiban. Jadi dia bisa mengungkap semua yang tidak bisa diungkap oleh manusia yang tidak Islam, yang mana hatinya itu bisa menyingkap alamul ghuyub, hal-hal yang bersifat gaib. Jadi hal-hal yang gaib dia bisa menyingkap karena apa? Dengan cahaya yang ada di hatinya itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Maka supaya kita bisa menyingkap semua perkara yang ada di dunia ini yang tidak bisa disingkap oleh kecerdasan manusia, tapi hanya bisa disingkap dengan kecerdasan hati, ya, maka dia pertama kali harus memahami bagaimana nurun waridul intiba, yaitu cahaya yang datang yang bisa membangunkan, ya. Karena kita ini biasanya sudah menjadi Islam, tetapi keislaman kita itu tidak mampu membangunkan diri kita, malah sukanya itu menidurkan diri kita. Membangunkan diri kita dimaksudkan kita mampu menggerakkan semua anggota tubuh kita untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, dari sini maka dia kalau bisa bangun dari tidur, artinya dari kegelapan, dia sampailah pada menyingkap kegelapan ghaflah. Ghaflah itu lupa. Ya, lupa. Sebab orang itu kalau ada doa begini, Allahumma qulna minal ghaflati ilal ibadah. Berarti ada ibadah yang ghaflah, ada ibadah yang betul-betul ibadah. Ibadah yang ghaflah itu ya apa? Ya ibadah yang kita lupa bahwa kita pada saat itu sedang ibadah. Apa ada orang itu ketika ibadah dia ghaflah? Ya ada. Ketika asik-asiknya sholat, dia lupa kalau sedang sholat. Malah yang diingat itu bukan yang disembah, tapi faktor lain yang selalu kita ingat. Mengapa? Karena cahaya itu yang ada di hati kita itu bisa datang dan bisa pergi. Jadi cahaya yang ada di hati kita itu bisa datang dan bisa pergi. Nah, supaya cahaya yang ada di hati kita itu tidak selalu tidak pergi dan selalu menetap di hati kita, maka bagaimana caranya itu? Sehingga nampak pada dirinya cahaya yang menjadikan dia itu terbangun. Jadi terbangun. Nah, dengan demikian maka kalau dia itu pada saat tertentu didorong oleh emosinya untuk meninggalkan ibadah, pada saat itu dia dibangunkan oleh cahayanya, tidak, saya akan tetap ibadah, gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama sehingga menjadikan dia pada saat ini ala dzikri rabbih, dan dia tetap dalam zikir kepada Allah. Maka disinilah dia sebutkan wa hadza huwa nurut talibin. Di sini inilah yang dikatakan cahaya orang-orang yang sedang mencari. Jadi kita ini termasuk orang yang sedang mencari cahaya. Karena baru pada tahap awal, gitu. Baru tahap awal. Cahaya itu datang dan satu ketika pergi, tidak bisa menetap. Nanti kalau sudah tingkatan yang terakhir, barulah itu akan bisa menetap, gitu. Nah,
itu karena nurun waridul intibah, baru cahaya yang membangunkan. Kemudian yang kedua, nurun waridul ikbal, cahaya yang mendorong seseorang untuk bisa menghadap. Ya, jadi ada cahaya yang bisa mendorong seseorang untuk bisa menghadap. Maka dari sini kondisinya adalah kemampuan untuk menyingkap kegelapan perubahan. Jadi perubahan keadaan, dia bisa mampu, dia bisa menyingkapnya. Maka dari situ dia bisa membaca rahasia-rahasia. Setiap amaliyah kita itu ada rahasianya. Rahasia itu apa? Apa rahasia itu sesuatu yang dirahasiakan? Tidak. Tapi yang dimaksudkan di situ adalah keistimewaan. Nah, biasanya itu langsung diungkap. Ada rahasia yang langsung diungkap oleh Rasulullah, ada rahasia yang tidak langsung diungkap. Contohnya, ya, kita ini kan disunnahkan sehabis sholat Jumat itu membaca suratul Fatihah 7 kali, kemudian surat Ikhlas 7 kali, surat Muawwidhataini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Kemudian kita lanjutkan dengan doa, Ya Ghaniyu Ya Hamid, Ya Mubdi'u Ya Mu'id, Ya Ghafuru Ya Wadud, yang dilanjutkan juga dengan ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Itu Rasulullah menyatakan secara langsung apa rahasia membaca itu. Rasulullah menyatakan Anda akan dijaga oleh Allah 7 hari ke depan. Jadi dijaga oleh Allah 7 hari ke depan. Berarti dengan membaca itu ada rahasia yang sudah diungkap oleh Rasulullah. Cuma disebutkan Anda akan dijaga oleh Allah 7 hari ke depan. Nah, berarti di situ ada rahasia yang sudah dijelaskan. Nah, Pak, kalau saya ini sibuk, gimana kalau 3 kali saja? Ya tidak dijaga 7 hari, ya dijaga hanya 3 hari gitu. Kalau tidak bisa 3 kali, ya 1 kali, ya dijaga hanya 1 hari gitu. Nah, cuma tidak disebutkan apa yang dijaga oleh Allah gitu. Nah, disinilah kalau seseorang itu sudah sampai pada tahap kedua, kalau disebutkan pada tahap pertama itu rahasia, itu secara langsung dijaga. Dijaga itu dijaga apanya? Itu kan kalimat yang umum sekali, tidak disebutkan. Oleh karena itu ada rahasia yang diungkap, ada rahasia yang tidak diungkap. Nah, dari sinilah kalau orang itu sudah sampai pada tahap kedua, dia bisa menyampaikan, bisa menjelaskan ada rahasia yang tidak diungkap, karena ada nur yang datang dari dirinya. Apa yang dijaga oleh Allah pada diri kita tidak lain adalah kita dijaga kesehatan kita, rezeki kita, ibadah kita, anak-anak kita, semua dijaga oleh Allah. Jadi tidak hanya dijaga saja, tapi dijaga oleh Allah. Apakah kita bisa merasakan bahwa kita ini dijaga? Itu harus masuk pada tahap yang ketiga.
Jadi kalau yang kedua adalah cahaya yang mengarah kepada menghadap, yang disinilah yang disebut wahada huwa nurus sairin, cahaya orang-orang sairin. Sairin itu orang yang dia sudah masuk pada tahap kedua. Jadi kalau pada saat dulu pernah saya terangkan ada makomat, makom syariat, makom toriko, makom hakiko. Makom syariat ini makom pertama karena dasarnya itu baru syariat Islam. Dia masuklah yang kedua, itu namanya makom toriko, yang dasarnya adalah iman. Kemudian baru dia akan masuk pada makom yang ketiga, yakni makom al-hakiko, karena didasari dengan ihsan. Jadi kalau yang syariah ini hanya lahiriah. Kalau yang kedua toriko ini sudah masuk batiniah. Sedangkan yang ketiga itu al-hakikoh, berarti sudah masuk pada yang paling dalam, pada diri manusia, yaitu as-sarira. Kalau yang pertama seorang yang baru pada tahap itu disebut dengan al-talibin, orang yang mencari. Nah kalau masuk tahap kedua itu disebut dengan as-sairin. Nah yang ketiga itu adalah al-wasilin, orang yang sudah sampai itu. Nah oleh karena itu yang ketiga adalah asal itu nurun waridul wisol, cahaya yang menjadikan dan bisa membawa seseorang itu sampai. Nah sampai itu ada kalanya sampai, kalau ini kita menuju tempat ini kita sampai begini. Tapi ada yang sampai dengan masuk ke dalam. Itu nah, kalau sampai disebut dengan al-wusul, kalau sampai ke dalam itu disebut dengan al-hulul gitu. Jadi sudah menempati, sudah berada di tempat tujuan. Tapi kalau sampai ada baru pada tahap di luar gitu. Nah dari sinilah maka dia mampu menyingkap gelapnya keadaan. Maka nampaklah cahaya penyingkapan mukawin fayak balul kolbu ala musahadati maulahu. Maka pada saat itulah dia akan bisa menampakkan zat yang menciptakan, yang menjadikan. Jadi dia bisa tajalliyat. Makanya kalau seorang ulama ahli tasawuf namanya Abu Yazid Al-Bistami itu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tasawuf. At-tasawufu wal ha wal kha wal jim. Al-ha at-tahalli, kha at-takhalli, jim at-tajalli. Tahalli itu menghiasi diri dengan akhlak yang bagus. Takhalli mengkosongkan diri dari akhlak yang jelek. At-tajalli mampu menampakkan Allah di dalam setiap perbuatannya. Nah kalau begitu dia sudah mampu. Wayadharu nuru tajalliyatil mukawwin bayak balul kolba, ya ala bayak balul kolbu ala musahadati maula. Maka pada saat itu dia bisa benar-benar menyaksikan Allah itu. Dan dia bisa memusatkan, tidak akan berpaling lagi kepada selain Allah. Wa hadza huwa nurul wasilin. Ini adalah cahaya orang yang sudah sampai. Kula jenengan iki kan menuju kepada Allah. Ana kalane sik teko kene, ana kalane teko awal, ana kalane di tengah-tengah. Tapi ana kalane wis teko, gitu. Ana kalane teko. Lah kula jenengan niki biasa di awal niki maju titik.
iku gak iso terus munggah balik maneh gitu. Jadi atret maneh gitu. Jadi maju titik atret maneh. Apa sebabnya? Ya karena merawat cahaya itu tidak kontinu dan tidak maksimal. Jadi gak iso teko. Jadi ya dek maju titik atret maneh gitu. Engko maju titik maneh atret maneh. Jadi gak munggah-munggah. Umpama diibaratno sekolah iku gak munggah kelas. Tetep ae. Jadi akhirnya ya napa? Kula jenengan iku wis gelem sembahyang, iku wis apik. Tinimbanane ora sembahyang. Ngoten. Jadi wis gelem sembahyang tok iku wis apik. Padahal iki gak munggah kelas, wis pancet iku tok. Ya wis mulai biyen ya ngono iku. Soale napa? Wong pancene ora bertekun-tekun untuk munggah kelas. Ya yes, pokoke apa sing wis oleh ya iku dilakoni, ora diusahano supaya sampai teko lah niku. Ya kula jenengan iki, soale napa? Wong pancene sing ngeboti sing garakno abot di dalam tubuh kita itu ya diri kita. Ya, yang menghalangi kan diri kita sendiri gitu. Nah, disinilah maka seorang disebut atau sampai pada nurul wasilin wa huwa nurul muwajah. Itu adalah cahaya yang sudah betul-betul menghadap gitu. Jadi cahaya yang betul-betul bisa diajak untuk menghadap, untuk madep gitu. Maka ada yang menyebutkan ada nurul Islam, ada nurul iman, ada nurul ihsan. Jadi ada cahaya yang baru tahap Islam, ada cahaya yang sudah masuk tahap iman, ada cahaya yang sudah masuk pada tahap ihsan. Maka dengan demikian fanurul islami yaksifu dzulmatal kufri wal isyan. Pokoknya cahaya Islam itu bisa menyingkap kegelapan kufur dan kemaksiatan. Jadi kita ini sudah tidak pernah maksiat dan tidak lagi kufur, itu sudah mampu menyingkap kegelapan di dalam Islam. Jadi kita pada tahap itu gitu. Nah, dari sini maka akan nampak cahaya mengikuti dan cahaya mendengarkan. Jadi kalau kita ada orang yang menjelaskan ya baru mengikuti, ya mengikuti, mempraktekannya dan mendengarkannya dengan baik. Maka dengan begitu al-basirah niku mata hati. Jadi menungso niki punya dua penglihatan. Al-basar wal bil basirah. Kelawan mripate sirah lan kelawan mripate ati. Gitu. Jadi orang itu bisa melihat sesuatu itu dengan mata kepala dan dengan mata hati. Tapi ana kalane wong niku istimewa, bisa mirsani kelawan mripate sirah lan sekaligus kelawan mripate ati. Niki sing istimewa. Jadi dia membaca sesuatu itu dia bisa membaca apa yang terkandung di dalamnya, bisa membaca apa yang rahasia di dalamnya. Nah, itu dengan mata kepala dan mata hati. Yang duru bil basari wa bil basira ma'an, bersama-sama. Tapi ana wong niku bisa ningali kelawan mripate sirah, tapi ora iso ningali kelawan mripate ati. Ya iso ndelok, tapi apa karepe embo gitu. Ketok iku apa ngono iku embo karo. Rone ya ketok ngeten tok gitu. Tapi ana wong sing ora ningali kelawan mripate sirah, tapi bisa membaca dengan mata hati. Bil basar walakin bil basirah.
Dia tidak bisa melihat dengan mata kepala, tapi dia bisa melihat dengan mata hati. Nah, sing nomor 4 iku ora iso ndelok kelawan mripate sirah, ya ora kelawan mripate ati. Lah niku lek wonten Al-Qur'an disebut lahum qulubul la yaqiluna biha, lahum adhanun la yasma'una biha. Dhek iku duweni ati ora kena ge mikir, duwe mripat la yubsiruna biha ora kena digawe ndelok, duwe kuping ora kena digawe ngrungokno. Ini derajat yang paling rendah. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu kaya raja kaya. Duduk kaya raja kaya, raja kaya gitu. Jadi raja kaya niku kewan, jadi seperti hewan. Tapi balhum adall, bahkan lebih sesat gitu. Lek kewan ngoten kok karuan, tapi wong menungso kok. Duwe mripat ya duwe mripate sirah ya duwe mripate ati ndelok kok ora iso. Ngoten. Lah niki sing angel. Makane ana wong iku dijak tawaf, dheweke niku takone pun dikabai. Lah wong wis diubengi kok ya takon ae. Berarti kan ora ketok. Niki sing paling berat. Berarti ada hijab. Gitu, ada hijab. Ya enten tiyang niku ketok kabahe tok, tapi ndak pernah melihat apa yang dibalik itu gitu. Ndak ada. Ya wis ketok apa ya wis tawaf ngoten tok. Tapi apa di balik itu enggak ketok. Berarti dheweke niku mek bisa ndelok Ka'bah, tapi ora teruh di balik Ka'bah itu ada apa gitu. Oh, den jerone ternyata lek ndelok gambare kan apa-apane Pak Ka'bah niku. Lah iki berarti kan baru mata kepala saja, belum mata hati. Nah, makane enten tiyang niku ketika haji pertama tawaf ketok Ka'bah, barang sing kedua ketok Ka'bah ya ketok sing gawe Ka'bah, barang ketiga tanpa Ka'bah ketok sing duwe Ka'bah gitu. Jadi ketok sing duwe Ka'bah. Lah disinilah harus ada peningkatan gitu. Kalau yang tahap pertama itu baru tahap Islam, tahap kedua tahap iman, tahap ketiga adalah tahap ihsan. Tanpa sarana dia sudah bisa membaca, di situ ada Tuhan, ada Allah di situ. Nah, kalau begitu mata hati kita bisa menetapkan dengan jeleknya kufur dan kemaksiatan. Maka disinilah kehebatannya pada orang pada tahap nurul Islam. Maka pada saat itu dia menjadi seorang yang hatinya mau menerima untuk taat kepada Allah. Ya wis pokoke apa perintahe ditandangi, apa sing dilarang didoi, ngoten to. Nah, yang kedua adalah nurul imani, ya, yaksifu dzulumatis syirkil khafi wa yadharu bahjatal ikhlas wasidqil wafi. Jadi pada saat itu dia kalau sudah masuk pada tahap nurul iman itu bisa menyingkap kegelapan syirkul khafi. Syirik niku enten macam loro, enten syirkul jahri, enten syirkul khafi. Syirik sing nyoto-nyoto nyembah kok nyembah patung gitu. Lah wong ana Gusti Allah kok nyembah patung. Lah nek patung iku ana Gusti Allah. Lah itu namanya sirkul jahri. Lah sirkul khafi niku ya napa? Syirik sing samar. Nabi nate ngendika asyirku fi hadhil ummati ahfa min tabibin namlatis sauda fi
min tabibin namlatis sauda fi dzulmatil lail. Jadi syirik pada umatku, umat Islam itu lebih rahasia, itu maksudnya. Jadi rahasia atau syirik sing khafi pada umatku itu adalah syirik sing koyok semut ireng manggon di nggon sing ireng di waktu peteng. Kira-kira ketok napa mboten? Lah wong semut ireng manggon di nggon ireng di waktu peteng. Iku jenenge sirkul khofi. Para sahabat niku iki apa maksude sirik khofi niku? Lah sirik khofi niku ngeten. Teman-teman berikut dipun jelasaken bahwa sirik khofi, sirik sing samar. Iku lek ana wong ngomong, oh lek ana aku ga iso beres iku. Jadi ngomong lek ga ana aku dia ndak akan sukses gitu. Berarti suksesnya karena aku. Iku sirik, Pak. Lah apa sebabnya? Lali ndek kono ku ana Gusti Allah gitu. Dianggap dia yang membuat sukses. Padahal di situ ada Allah. Itu syirik khafi. Jadi saben wong ngomong apa ae lek ga ana aku gak sukses. Berarti itu syirik khafi. Dek lali lek ndek kono niku enten Gusti Allah itu. Makanya lek ana wong ngomong nek gak ono sampean kae iso dadi kabeh. Sampeyan tolak enggak? Iku ngono kabeh Gusti Allah. Ini syirik khafi gitu. Bab kalau ana wong ngomong kaya ngono terus dia terima akan muncul sifat iya ya lek aku enggak kira sukses iku. Gitu ya. Malah dadi napa? Monggo, gitu monggo. Nah, dari sinilah sebenarnya ukuran syirik utawa ora iku ukurane di jerone ati. Enggak, wong aku iki mek sekedar pelantara. Hakikate sing nyuksesno iku Gusti Allah, itu aku gitu lho. Bahkan enten sing jelaskan, Anda mengatakan itu kalau tidak ada saya, tidak ada Allah dan tidak ada saya, iku ae wis syirik gitu. Apa maneh lek ngomong lek gak ono aku Gusti Allah gak dijak, iku tambah remen. Makanya sing apik ya napa? Jadi kalau ada orang mengatakan sesuatu kepada kita karena kesuksesan sesuatu, kita tolak. Enggak, kabeh iku mang Gusti Allah itu. Jadi masih disebut di napa mawon pun gak gelem. Jadi lek wong saniki niki kan malah nguber ya apa disebut jadi pahlawan nasional gitu. Jadi pahlawan nasional rasanya kayak bangga lek disebut jadi pahlawan gitu. Enggak usah kate mengejar jadi pahlawan, wis pokoke apa jare Gusti Allah gitu. Makanya lek ana wong rame menolak predikat pahlawan, tapi ana sing setuju predikat pahlawan, padahal wong iki lho ora bingung perkara dadi pahlawan utawa ora. Sing bingung iki sing urip. Sing mati lah lho apa bingung perkara pahlawan. Ora dadi pahlawan ya sing ziarah sapirang-pirang gitu. Nah, kalau sudah begitu berarti ya dia sudah sampai pada tahap ikhlas dan as-sidq dan jujur. Dia sudah mengatakan enggak, kabeh iki mang Gusti Allah. Aku gak melo-melo. Aku mek sak derma ditugasi untuk melaksanakan itu. Adapun sukses apa jari Gusti Allah. Jadi tidak sampai dia terganggu hatinya. Sebab kalau sudah terganggu, niki malih ono anune. Ono satu ketika muncul ada orang yang mencela, ada orang
yang bagaimana? Dhek lha iya awan iki wis ikhlas tandang gawe sik dicacati ae. Tapi lek dhek tidak berpikir ke sana, masih dicacat, dhek mengucapkan terima kasih. Semoga ini akan menjadi lebih baik bagi saya, gitu. Nah, kalau sudah begitu, maka hati seseorang akan menerima tauhid Rabbi, keesaan Allah, dan dia berpaling dari syirik dan kejelekan syirik. Maka yang ketiga, wa nurul ihsan yakshifu dzulmatas siwa wa yadhharu nuru wujudil maula. Jadi kalau sudah begitu, kalau tingkat ihsan, dia akan bisa menyingkap kegelapan selain Allah. Sing ketok niku mek Gusti Allah. Sing ketok mek Gusti Allah toh. Jadi kalau dia melakukan sesuatu yang lainnya itu menjadi tenggelam, gelap. Yang terang itu hanyalah Allah. Nah, pada saat itu mata hati seseorang bisa menetapkan dengan jeleknya apa yang nampak, gitu. Dan dia akan bisa menampakkan baiknya cahaya orang yang menampakkan. Jadi duduk perkara sing ketok, tapi perkara sing ora ketok. Sinten niku? Ya sing gawe iku mang kabeh Gusti Allah. Jadi begitu. Maka dari situ hati kita akan menetapkan adanya kemakrifatan kepada Tuhan, dan dia bisa menggelapkan semua saja yang ada. Jadi koyo-koyo masih ketoke padang iku kabeh gelap, sing padang namung Gusti Allah. Disitulah maka disebut dengan Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Nah, dari situ walaupun ada cahaya seperti ini menjadi gelap, yang terang adalah Allah. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau sudah bisa begitu, satu ketika ada seorang ulama Suhrawardi, dia niki kepingin nerapno kula supe hadise bahwa Allah itu memberi cahaya kepada seorang hamba yang dipilih oleh Allah. Apabila kamu itu bisa bertemu atau bisa dilihat oleh orang itu, maka cahaya orang yang dipilih oleh Allah akan bisa masuk pada diri Anda. Makanya Suhrawardi niku dheweke satu ketika teko nang Masjid Namiro. Nggih, Masjid Namiro. Masjid Khaif wonten Mina. Nggih, wonten Masjid Khaif. Dheweke niku begitu mari Jumatan metu dhisik. Metu dhisik perlune napa? Ndeloki wong siji-siji ku mbok menawa ana wong sing ndelok marang aku, gitu. Karena kalau ana wong sing ndelok marang aku, maka saya akan di ibaratno banyu di senibe, maka ada fight, ada pelimpahan. Maka saya akan menjadi bercahaya. Maka ketika saat itu ditanya oleh temannya, ngapain Anda melihat orang-orang yang turun dari sholat dari masjid itu? Saya ingin mendapatkan cahaya dari hamba Allah yang dipilih. Karena kalau dia melihat saya akan katut tersinari dengan cahaya dia. Itu. Lalu kula jenengan terus mraktekno ngeten iki. Begitu Jumatan metu nang jaba nguwasno wong siji loro, lek direken dadi security ya malia. Bukan untuk mencari cahaya, tidak, tapi dadi security utawa dadi wong sing curiga marang wong liya gitu.
Nah, dengan begitu maka nek kita niki bisa ketemu orang yang bercahaya terus mandeng kita bakal katut oleh cahaya teko niku. Jadi cahaya dari Allah diberikan kepada manusia pilihannya, kemudian akan masuk melimpah kepada hambanya yang lain. Lho ngoten niku lek wong ahli tasawuf digoleki, mbok menawa aku ketularan gitu. Tapi lek kula jenengan wis gak kober kate ngoten-ngoten niku. Nggih, mboten kober. Para jamaah ingkang kula hormati, maka ada sebagian yang menyebutkan bukan nurul intibah, nurun waridul intibah, bukan nurun waridul iqbal, dan bukan nurun waridul wisol, tapi nurul Islam, nurul iman, dan nurul ihsan. Tapi enten sing nyebutaken malih lek sing dimaksudno kelawan nur itu ana kalane nurus syariah. Ada nurut thariqah wa nurul haqiqah itu. Nah, kalau nurus syariah bisa menyingkap ya, kegelapan kesembronoan. Jadi kita sembrono ya. Kita sholat sembrono gitu. Ketika sholat terus kok pikiran iki melayu tapi dituruti ae, niki jenenge sembrono gitu. Sholat kok moro-moro pikiran iki melayu rono, iku lek dituruti iki jenenge sembrono. Tapi lek begitu sholat pikiran kita niki dienggokno karo nafsu, terus kita mengembalikan balik awakmu iki sembahyang gitu ya. Jadi gampangnya ngoten, begitu pikiran melayu rono dielingno air ini kaya diibaratno penunggang kuda. Lah kudane niki kate mlayu rono dipekek ngoten. Dadi wong sembayang niku mboten saged moro teng ngoten kenceng kan mboten saged. Mesti rono dhisik. Lek rono kudu diri. Ka oleh ngoten. Sing nyetir sinten? Nggih kula sampean dhewe. Ka oleh ngoten. Sebab atine wong niku iku lek diibaratno kuda. Iku kudu dikeki kacamata sene kuda iku mlaku kenceng. Soalnya apa? Iki iso rono, iso rono. Makanya kudu dikei kacamata jajal. Ya ono jarang gak dikei kacamata. Dikongkon melayu rono, melayune rono pak. Iku jarang. Lah manusia itu seperti itu, gitu loh. Lah sapa sing ngekei kacamata? Nggih kula piyambak, kula jenengan piyambak dikei kacamata. Mlakune rono lho. Aja menggo, merono. Gitu. Dadi lek terus kula jenengan waktu salat kok pikirane mlayune rono, dijarno ae rono, niku klebu sembrono. Niku klebu sembrono. Dadi kudu ayo bali. Terus ngoten niku lah sediarane mujahadah. Kudu dipaksa terus awak niki, ngoten. Pancene sing makome lek gak dipaksa ora tandang gitu. Jadi kula jenengan niki lek ora dipaksa ora tandang. Sing maksa sinten? Ya awake dhewe gitu. Lek biyen sing cilik sing maksa wong tuane, tapi lek wis tuwa mosok ana wong sing maksa, ya awake dhewe gitu. Ya awake dhewe. Nah, disinilah maka wayadharu nurul mujahadah. Pada saat itu ada cahaya mujahadah. Jadi ya kudu perang. Terus pada saat itu perang menungso iki Allahu Akbar. Moro menggok rono, ngaten. Moro eling iki engko ono bal-balane. Ngaten. Lah wong sembahyang kok eling bal-balan. Dene anu bal-balan nah eling sembahyang. Dadi ya apa maneh iki wayahe ana bal-balan kate undangan tahlilan malam Jumat milih nonton bal-balan ngoten lho timbangane tahlilan ngoten lah salat nggih ngoten lek njobone sik gak apa-apa tapi waktu salat jadi waktu salat nih lho moro-moro
iki imam cek dawa nih karo lha iki kate ana bal-balan nih. Lho niki mengganggu niki Pak. Ya apa carane? Isik sembahyang kok kate eling bal-balan barang. Ah dibalekno maneh ngoten. Engko balik maneh ngoten. Terus ngoten dibalekno maneh ngoten. Itu dikendalikan. Itu baru tahap awal gitu, tahap awal. Jadi lek ana wong salat kok eling bal-balan. Iku kelas yang ini SD Pak. Gitu. Sekolah kelas SD. Lha iku contone bal-balan, soalnya wis kadung seneng karo bal-balan. Tapi lek liyane ya padha ae, ngoten lho, padha ae gitu. Maka pada saat itu hati ini akan menerima mujahadatil jawari fi taati maula. Dia akan sampai mendapatkan keistimewaan ketaatan anggota badan untuk ketaatan anggota badan pada Tuhannya. Ini baru pada tahap awal. Untuk tahap kedua dan ketiga, insya Allah rong minggu maneh disambung. Jenengan kudu ngrungokno terus, lek kan ngrungokno kok harus sambungane gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal muhtadin ad-daimina ala hubbik al-baqina ala wuddik al-mun'imina bikurbik wa afri alaina min nuri inayatik wa ja'alna min ahli wilayatika bimannika wa karamik. Allahumma ja'al sariratana khairan min alaniyatina wa ja'al alaniyatana salihah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.